ada aparat yang sewenang-wenang, karena pada pra peradilan pertama pertimbangan hakimnya adalah ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo maupun Tifa, dia punya hak hukum ya. Nanti diterima atau tidak diterima itu dari keputusan atau pertimbangan dari hakim. Saya akan menjalankan pra peradilan keempat pada hari Jumat. Tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, Roy Suryo mengaku optimis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan gugatan pra-peradilan ketiganya terkait ganti rugi senilai 206 juta terhadap Polda Metro Jaya yang dianggap mengambil tindakan keliru saat menangkap dan menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam agenda sidang yang gelar secara maraton dalam seminggu ini, Roy Suryo dan tim hukumnya yang dimotori Refli Harun dan Abdul Ghafur Sangaji yakin argumen hukum yang dijadikan dalil-dalil pada sidang pra-peradilan tidak dapat dibantah, terutama oleh pihak tergugat Polda Metro Jaya. Atas alasan itulah, Roy Suryo optimis akan memenangkan sidang pra-peradilan yang akan diputuskan pada Kamis ini. Agenda hari ini tadi kami dari pihak pemohon sudah menyerahkan kesimpulan, kemudian termohon juga menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah intisari dari persidangan permohonan pra-peradilan yang ketiga, yaitu dari mulai permohonan kami, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian dari sisi kami dan pembuktian juga dari sisi termohon. Dan hari Kamis tadi sudah disampaikan oleh Hakim pra-peradilan bahwa akan diputuskan secara terbuka kepada umum dan juga nanti rekan-rekan media juga bisa meliput, yaitu adalah putusan pra-peradilan yang ketiga. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit bahwa dari rangkaian persidangan pra-peradilan ini, apapun yang nanti diputuskan oleh hakim pada tanggal 6 ya, tanggal 6 hari Kamis tahun 2026 ini, bulan Agustus, itu tentu kami terima. Karena apa? Karena itu menjadi ranah kewenangan dari hakim. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa hakim tidak akan membuat putusan yang jauh dari putusan yang pertama. Karena putusan yang pertama itu juga dibuat oleh hakim yang sama, dan di dalam pertimbangan hukumnya atau di dalam rasio desidendinya, dia menyebutkan bahwa untuk permohonan ganti kerugian silahkan dimohonkan dengan permohonan pra-peradilan yang lain. Dan ketika hakim menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan tanggal 19 Juni 2026 itu tidak sah, maka sebenarnya tinggal hakim kemudian ketuk palu ya, Mas Roy ya, untuk kemudian mengabulkan permohonan kami. Berapa nilai besaran yang akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan tentu kami serahkan kewenangan itu kepada Yang Mulia. Tapi yang pasti adalah berapapun nilainya ya, kalau berdasarkan peraturan pemerintah 92/2015 minimal adalah Rp500.000, maksimal 100 juta ya. Tentu dalam plafon itulah yang kemudian kami minta ada keadilan ya. Berapapun nilainya, buat kami tidak penting nilainya. Tidak boleh lagi ada aparat yang sewenang-wenang, karena pada pra peradilan pertama pertimbangan hakimnya adalah ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Berbeda dengan Roy Suryo, praktisi hukum senior Elida Neti justru mempunyai keyakinan yang berbeda terkait gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Menurutnya, gugatan pra-peradilan Roy Suryo akan ditolak. Itu tegas disampaikan Elida Neti usai menyinggung duduk perkara penetapan tersangka. Dalam teori hukumnya yang dipahaminya, Elida Neti menyebut tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ialah sah secara hukum. Karena status tersangkanya itulah yang memberatkan dan menyulitkan Roy Suryo memenangkan pra-peradilan ketiga yang diajukannya. Dari situ pula, pendukung Jokowi itu meminta Roy Suryo untuk kembali menghadapi sidang perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan menunda dan mengulur waktu dengan rangkaian gugatan pra-peradilan yang tidak ada habisnya. Apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo maupun Tifa, dia punya hak hukum ya. Nanti diterima atau tidak diterima itu dari keputusan atau pertimbangan dari hakim. Namun secara pendapat hukum saya,
karena saya merasa itu mungkin ditolak ya, karena dia minta penggantian kerugian yang mana ya, sementara dia masih tersangka dan pokok perkaranya baru akan berjalan. Nah, kecuali dia dihapus tersangkanya, ada rehabilitas, itulah penggantian. Kita tidak boleh berbicara ke belakang. Yang Prapit 1 diterima itu kan dari 10 dapat diterima 3. Kemudian diulang lagi Prapit kedua, dimasukkan lagi, kemudian ditolak. Sekarang dimasukkan lagi bahagian dari rehab itu, yaitu Prapit ketiga. Saya ini pendapat hukum ya, bukan ada ujaran kebencian atau segala macam, bukan saya membenci, tidak. Ini pendapat hukum saya, kecil kemungkinan ini diterima karena dia masih tersangka dan statusnya dalam proses dakwaan yang sudah terregister dengan baik. Ini harus dipahami. Kenapa dia dicekal? Karena dia tersangka. Kenapa dia tersangka? Karena ada pencemaran nama baik dengan undang-undang yang diterapkan atau ditetapkan oleh penyelidikan dan penyidikan itu, undang-undang itu yang mengandung hukuman itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu ada pencekalan, bisa boleh digeledah, ada sesuai dengan pasal 89 KUHP. Jadi kita harus menuju kepada undang-undang dan kita harus menuju juga kepada perkap. Kalau sekarang sudah ranahnya pihak kejaksaan, ngapain mundur lagi? Itu nggak bisa lagi gitu. Tapi apakah dalam undang-undang tersebut terkait pencekalan ada durasi waktunya, Bu? Mungkin dari kapan sampai kapan gitu, Bu? Ya, durasi waktu itu ketika mulai dia dari tersangka, dia boleh prapit atau dia gelar perkara atas tersangkanya, atau pencekalannya, atau apa yang merasa dia tidak puas dengan hukum yang dituduhkan kepada dia. Sekarang kan sudah tahap 2, sudah selesai, nggak bisa lagi dia mundur ke belakang karena ini ditangan oleh pihak kejaksaan. Maksudnya durasi pencekalannya itu durasinya setelah dia tahap 2, setelah proses ini sudah dilimpahkan, berarti sudah memenuhi unsur karena due process of law itu sudah jalan. Jadi menurut kenapa terjadi due process of law, 2 alat bukti dan barang bukti itu sudah terpenuhi, berarti ada mens rea, yaitu ada nilai-nilai kejahatan di situ atas pencemaran dan fitnah atau merasa dihina pihak pelapor. Nah, itu sudah memenuhi unsur. Belum selesai sidang gugatan pra-peradilan ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan keempat yang akan digelar perdana Jumat ini. Itu disampaikan Roy Suryo dan tim hukumnya di sela-sela menghadiri sidang pra-peradilan ketiganya. Dalam pra-peradilan keempatnya ini, Roy Suryo menuntut pencabutan pencekalan yang membuat Roy Suryo tidak bisa berpergian ke luar negeri, meski hanya untuk berobat. Lantas apa tanggapan Roy Suryo dan tim hukumnya saat disinggung mengenai alasan mengajukan gugatan pra-peradilan keempat dengan tuntutan pencabutan pencekalan? Dan benarkah gugatan pra-peradilan yang berjilid-jilid dilakukan untuk mengulur dan menghindari sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah siap disidangkan? Ada permohonan pra-peradilan yang keempat dan itu akan dimulai sidangnya pada hari Jumat tanggal 7 ya, Agustus 2026 pukul 9. Terkait dengan apa? Terkait dengan nanti disampaikan oleh Mas Roy ya. Saya sampaikan saja ya. Yaitu adalah kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan, ya, yaitu melarang seorang warga negara untuk berpergian ke luar negeri ketika itu dilakukan tidak sah dan atau tidak lagi menjadi kewenangan dari orang yang mempunyai kewenangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan dibatalkan atau
dicabut, sehingga Mas Roy nanti ke depan setelah permohonan pra peradilan keempat itu, Mas Roy bebas untuk melakukan aktivitas berpergian ke luar negeri. Meskipun nanti pokok perkaranya tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi itu sama sekali tidak menghalangi hak Mas Roy untuk melakukan perjalanan ke dunia manapun, ke negara manapun. Itu hak beliau. Kami harapkan mudah-mudahan itu dikabulkan juga ya, Mas Roy ya. Dan sekali lagi, permohonan yang keempat ini sama sekali juga tidak mengganggu pokok perkara. Ya, karena ini tidak berhubungan dengan pokok perkara, tetapi ini berhubungan dengan hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan beraktivitas baik di yurisdiksi Indonesia maupun juga di yurisdiksi di luar Indonesia. Saya akan menjalankan pra peradilan keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan dicoba. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, biar lawan akan pusing mikir, ya tuh. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah menggunakan strategi dengan menggunakan strategi smart, kita membaca aturan hukum kita. Jadi biar dia berpikir parahmen ya gitu, parahmen. Dia pusing kepala, ya, dia pusing kepala melihat ini ya parahmen gitu. Ya dia parah ya. Dia parah karena apa? Orang yang tidak membaca hukum, orang yang tidak gitu itu pasti akan parah dan kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama karena kami adalah melakukan yang namanya manfaat dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang dikatakan pencekalan itu kita terpidana atau tersangka dengan lebih dari 5 tahun. Itu dicekal, boleh ditangkap, boleh ditahan, boleh dijemput paksa, boleh itu undang-undang KUHP nomor 89 itu ada 9 item. Kok baru karena diadopsi dengan pasal 361 peralihan undang-undang tersebut. Saya minta kepada Pak Roy Suryo, kenapa tidak secepatnya diproses agar ada kepastian hukum? Karena semua hak punya hak hukum. Seperti pelapor juga punya hak hukum. Nggak mungkin ngikutin proses yang berbelit seperti ini diobok-obok. Ya, kalau memang seperti ini hukum di Indonesia kan terjadi carut marut dalam penegakan hukum ini. Langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo dengan mengajukan gugatan pra-peradilan hingga 4 kali secara beruntun dalam waktu berdekatan mengundang kegeraman, terutama kubu Jokowi yang merasa dipermainkan. Bagi kubu Jokowi tidak terkecuali tim hukumnya, langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan tidak lain menghindar dan mengulur sidang perkara utama. Menurutnya, sikap Roy Suryo tersebut memalukan dibanding koleganya, Dr. Tifa yang pernah meladeni kubu Jokowi di sidang perkara utama. Menanggapi polemik gugatan pra-peradilan yang berulang diajukan Roy Suryo hingga 4 kali, apa kata praktisi hukum Deoli Payumara? Benarkah ini murni persoalan hukum atau ada agenda tersembunyi yang dilakukan Roy Suryo dengan terus mengajukan pra-peradilan yang tidak ada ujungnya? Karena mereka baru ingat nih, oh sekarang kita agendanya ini aja deh. Jadi mereka cari-cari peluang untuk prapit kan. Jadi ketika prapit pertama mereka mencari peluang untuk prapit berikutnya apa, prapit berikutnya apa. Jadi mereka mencari kesalahan namanya. Mencari kesalahan dari penegak hukum, penegakan hukum yang berjalan, proses yang berjalan, mereka mencari kesalahan-kesalahan kan. Siapa tahu ada kan begitu. Nah, semakin prapit kemudian semakin prapitnya diterima terus kan berarti banyak kesalahan kan. Jadi mereka nanti mudah di pokok perkara, bahwasanya pokok perkara ini menjadi kurang bermakna karena ya semuanya salah dikatakan oleh penegak hukum kan. Tapi sayangnya ada prapit yang diterima, ada yang ditolak. Gitu. Jadi memang semua jadi normatif kan. Jadi ketika masuk pokok perkara, penilaian majelis hakim yang menangani perkara termasuk pengadilannya itu berbeda nanti terhadap Roy Suryo. Dianggap ada sentimen misalnya ini memperlama proses hukum atau kemudian dianggap membalelo sebenarnya atau kemudian dianggap ini hanya ingin main-main atau mengacaukan penegakan hukum kan begitu anggapan hakim. Misalnya kalau hakim sudah beranggapan begitu kan berarti kan timbul keyakinan hakim
yang kemudian berbeda dengan yang seharusnya kan. Tiba-tiba hakim yakinnya kayaknya ini udah nggak beres nih kan begitu. Seperti itu. Jadi itu nanti kerugian-kerugian yang akan dialami kalau kita kebanyakan perapit gitu. Bisa tersangka tidak dicekal, bisa tersangka dicekal. Jadi tergantung urgensinya sebenarnya. Jadi nggak semua orang menjadi tersangka kemudian dicekal ke luar negeri. Jadi dilihat potensinya, potensi melarikan diri apa tidak. Nah biasanya ketika jadi tersangka itu dan kemudian bukti kuat bisa terjadi lewat wajib lapor, gitu itu untuk menghindari melarikan diri ke luar negeri. Atau kemudian kalau dikhawatirkan melarikan diri ya udah dicekal aja deh kan begitu. Jadi ini SOP yang sebenarnya standar aja. Jadi baik dicekal maupun tidak dicekal itu bukan ukuran yang dianggap melanggar hukum. Itu tetap dalam koridor proses hukum. Jadi pencekalan ini ya wajar begitu. Apalagi kasus-kasus yang berat-berat itu tentunya dicekal aja karena dikhawatirkan melarikan diri. Jadi ini pertimbangan subjektif dari penegak hukum penyidik. Artinya normal aja ya, Normal Bang? aja gitu. Jadi nggak kemudian dianggap melanggar hukum secara hukum formal ya. Jadi dianggap ya sah-sah saja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.